Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah kampung kecil yang terletak di pinggiran kota besar Jakarta, hiduplah seorang pria bernama Budi. Ia bukanlah seseorang yang dilahirkan dengan keberuntungan atau kemewahan. Budi tumbuh dalam keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya, Pak Samin, seorang buruh kasar yang bekerja serabutan, dan ibunya, Bu Siti, seorang penjual makanan keliling yang setiap hari berkeliling dari rumah ke rumah menjual nasi goreng dan makanan ringan. Keluarga Budi hidup dalam keterbatasan, dengan setiap hari berjuang untuk mencukupi kebutuhan dasar. Budi memiliki 3 saudara yang semuanya lebih muda darinya. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana dengan atap yang bocor saat hujan turun. Meski kehidupan mereka serba kekurangan, Bu Siti selalu mengajarkan anak-anaknya untuk tidak menyerah dan selalu berusaha meskipun dalam keadaan sulit. Hidup itu harus penuh usaha, anakku. Jangan pernah berharap ada yang datang begitu saja, kata Bu Siti setiap kali Budi mengeluh tentang sulitnya hidup mereka. Meskipun kedua orang tuanya selalu berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, penghasilan mereka seringkali tidak mencukupi. Budi dan saudara-saudaranya seringkali harus berbagi nasi dan lauk seadanya. Budi yang masih kecil sudah merasakan betapa beratnya perjuangan hidup, tetapi ia tidak pernah menyalahkan keadaan. Bahkan, ia sudah menyadari bahwa untuk keluar dari kemiskinan, ia harus bekerja lebih keras daripada yang lain. Saat usianya baru 10 tahun, Budi mulai membantu ibunya berjualan makanan. Ia akan membawa keranjang yang berisi nasi goreng, kerupuk, dan berbagai makanan kecil yang dijualnya keliling kampung. Tetapi, meski usaha ibunya cukup laris, penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga. Setiap hari, Budi melihat orang-orang yang lebih mampu, yang berkendara dengan mobil dan mengenakan pakaian bagus, tetapi mereka tidak tahu betapa sulitnya kehidupan orang-orang sepertinya. Bekerja sebagai pemulung, perjuangan yang tak mudah. Suatu sore, ketika Budi sedang pulang dari pasar membawa barang dagangan ibunya, ia melewati sebuah tempat pembuangan sampah yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Di sana, ia melihat beberapa orang yang sedang memilah-milah sampah. Mereka mengumpulkan plastik bekas, botol kaca, kaleng, dan berbagai barang lainnya yang tampak tidak berguna. Budi terkejut. Di antara mereka, ada seorang pemuda yang terlihat lebih muda darinya. Pemuda itu mengenakan pakaian yang compang-camping, wajahnya kotor dan lelah, tetapi matanya penuh dengan semangat. Kamu mau ikut membantu kami?" tanya pemuda itu dengan ramah. Budi terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ia merasa tidak ada salahnya mencoba. Lagi pula, itu adalah kesempatan untuk mendapatkan uang lebih banyak agar bisa membantu keluarganya. Tanpa pikir panjang, Budi bergabung dengan mereka. Pada awalnya, ia hanya memungut plastik dan kaleng yang bisa dijual kembali. Setiap hari, ia berjalan jauh ke tempat-tempat pembuangan sampah yang terletak di pinggiran kota. Budi mulai merasa betapa beratnya pekerjaan itu, harus mengangkat barang-barang berat, melewati jalanan yang kotor dan berlumpur, serta menahan panas terik matahari yang membakar kulitnya. Tapi meskipun begitu, Budi merasa ada harapan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tahu bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan yang dihargai orang banyak, bahkan seringkali dipandang rendah. Orang-orang di sekitarnya, bahkan teman-temannya, sering memandangnya sebelah mata. Itu Budi si pemulung," bisik mereka saat melihat Budi mengumpulkan sampah. Namun, Budi tidak merasa malu. Ia tahu bahwa tidak ada pekerjaan yang hina selama itu halal dan jujur. "Jika aku bisa membantu keluarga dan belajar sesuatu yang berguna dari sini, kenapa tidak?" pikir Budi. Hari demi hari, Budi mulai terbiasa dengan pekerjaan memungut sampah. Tubuhnya mulai beradaptasi dengan beban berat dan kondisi lingkungan yang keras. Ia tidak hanya mengumpulkan sampah, tetapi mulai memisahkan barang-barang yang bisa didaur ulang.
Ia menyadari bahwa ada barang-barang seperti plastik, kertas, dan logam yang bisa dijual dengan harga lebih tinggi jika diproses terlebih dahulu. Dengan sedikit uang yang ia miliki, Budi membeli perlengkapan sederhana untuk memilah sampah dengan lebih efisien. Perubahan yang mulai terlihat. Budi mulai merasakan perbedaan. Setiap hari ia mengumpulkan lebih banyak barang yang bisa dijual. Bahkan, ia mulai menyisihkan uang untuk membeli peralatan yang lebih baik. Selama bertahun-tahun bekerja sebagai pemulung, Budi belajar banyak tentang proses daur ulang sampah dan bagaimana cara meningkatkan nilai barang-barang bekas yang ia temukan. Ia mulai berpikir lebih cerdas dan mulai mencari cara untuk mengembangkan pekerjaannya. Suatu hari, saat sedang beristirahat di sebuah warung makan, Budi mendengar percakapan beberapa pengusaha lokal tentang pentingnya daur ulang sampah di kota besar. Mereka berbicara tentang peluang bisnis yang dapat dihasilkan dari mengolah sampah dengan cara yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Budi mendengarkan dengan seksama. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah nasibnya. Setelah mendengar percakapan tersebut, Budi mulai memikirkan cara untuk mengolah sampah secara lebih efektif. Ia mulai memisahkan sampah dengan lebih teliti. Plastik, kertas, dan logam dipisahkan dengan rapi. Ia juga mulai mencari cara untuk menjual bahan-bahan daur ulang kepada perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan bahan baku dari sampah daur ulang. Tantangan terbesar yang Budi hadapi adalah modal. Namun, ia tidak menyerah. Budi mulai mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Ia juga mulai meminjam alat yang lebih canggih dari teman-temannya yang lebih berpengalaman. Dengan waktu dan usaha, ia akhirnya mampu membeli mesin kecil untuk mengolah plastik dan kertas, serta beberapa peralatan untuk memisahkan bahan-bahan daur ulang. Meski perjalanan itu tidak mudah, hasilnya mulai terlihat. Uang yang ia hasilkan dari penjualan sampah daur ulang semakin banyak. Budi merasa semakin optimis. Ia tidak hanya mengumpulkan sampah untuk bertahan hidup, tetapi ia telah menemukan cara untuk meningkatkan nilai dari barang-barang yang sebelumnya dianggap sampah oleh banyak orang. Menghadapi rintangan, ketekunan dalam menghadapi kegagalan. Namun, perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu mulus. Ada beberapa kali Budi menghadapi kegagalan yang membuatnya hampir putus asa. Salah satu kegagalannya terjadi ketika mesin pengolah sampah yang ia beli rusak. Saat itu, ia sudah menghabiskan hampir seluruh tabungannya untuk membeli mesin tersebut. Budi merasa terpuruk, tetapi ia tidak mau menyerah. Ia tahu bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Budi belajar dari setiap kegagalan. Ia mulai memperbaiki mesin dengan tangannya sendiri, belajar dari video tutorial di internet, dan mencari tahu lebih banyak tentang teknologi daur ulang yang lebih efisien. Proses ini memakan waktu dan tenaga, tetapi Budi tidak pernah menyerah. Setiap kali merasa lelah, ia mengingat kata-kata ibunya yang selalu mengajarkan agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup. Ketekunan dan kerja keras Budi akhirnya membuahkan hasil. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang semakin mendalam tentang pengolahan sampah, Budi berhasil mengembangkan usahanya. Ia mulai mendapatkan pelanggan yang lebih banyak dan memperluas jaringan bisnisnya. Usaha kecil yang dulu hanya dijalankan dengan alat seadanya kini mulai berkembang menjadi usaha yang lebih terorganisir. Kesuksesan yang terus berkembang. Setelah beberapa tahun bekerja keras, Budi mulai merasakan keberhasilan yang sebelumnya ia impikan. Usaha daur ulang sampah yang ia dirikan perlahan-lahan berkembang menjadi sebuah perusahaan kecil yang mulai dikenal di daerahnya. Mesin-mesin pengolah sampah yang dulu ia beli dengan tabungan sendiri kini telah menghasilkan produk daur ulang yang banyak dicari oleh perusahaan besar, seperti plastik daur ulang yang digunakan untuk pembuatan barang-barang baru, atau kertas daur ulang yang digunakan untuk keperluan industri percetakan. Setiap hari, Budi semakin merasa bahwa usahanya telah menemukan pijakan yang kuat di pasar, dan penghasilannya semakin stabil. Namun, Budi bukanlah orang yang puas dengan pencapaian ini.
Ia tahu bahwa keberhasilannya belum sempurna jika hanya berhenti di sini. Ia ingin lebih dari itu. Budi ingin mengubah pandangan orang-orang tentang pekerjaan pemulung dan mengangkat derajat para pemulung lainnya. Ia tahu betul, karena dulu ia pun pernah berada di posisi yang sama, dipandang sebelah mata, dihina, dan diabaikan. Kini, saat ia telah memiliki usaha yang berkembang, Budi merasa memiliki tanggung jawab lebih besar. Budi mulai berusaha untuk memperkenalkan konsep daur ulang berkelanjutan kepada masyarakat, sekaligus memperkenalkan potensi besar yang ada di dunia pemulung. Ia mengajak para pemulung untuk bergabung dalam visi barunya, mengajarkan mereka cara memilah sampah dengan lebih baik, dan memberikan pelatihan tentang bagaimana cara mengolah sampah dengan lebih efisien. Dengan setiap langkahnya, Budi ingin memperbaiki kualitas hidup orang-orang yang selama ini terpinggirkan. Perjuangan untuk meningkatkan kualitas hidup pemulung. Meski usahanya semakin berkembang, Budi menyadari bahwa tantangan terbesarnya bukan hanya dalam menjalankan bisnis daur ulang, tetapi bagaimana mengangkat derajat pemulung di mata masyarakat. Ia tahu bahwa para pemulung selama ini dianggap sebagai golongan rendah, pekerja yang tak dianggap penting. Budi ingin mengubah stigma itu, dan ia memulai dengan memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan menggunakan kekuatannya sebagai pengusaha yang kini memiliki pengaruh, Budi mulai berbicara dengan pemerintah daerah tentang pentingnya memperhatikan nasib pemulung. Ia mulai berjuang agar pemulung mendapat perhatian lebih dalam hal kesejahteraan sosial, fasilitas kesehatan, dan bahkan akses pendidikan untuk anak-anak mereka. Pemulung bukanlah orang-orang yang tidak berguna. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan kota dan mendaur ulang sampah yang berbahaya bagi lingkungan, kata Budi dalam sebuah seminar tentang keberlanjutan lingkungan yang dihadirinya. Budi juga mulai memperjuangkan agar para pemulung bisa mendapatkan akses ke pelatihan keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik. Ia mendirikan pusat pelatihan yang mengajarkan keterampilan daur ulang, pemisahan sampah, serta cara-cara aman dalam mengolah limbah. Dengan cara ini, Budi berharap para pemulung bisa memiliki penghasilan yang lebih tinggi, dan yang lebih penting, mereka bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, perubahan tidak datang dengan mudah. Banyak pihak yang merasa bahwa pemulung hanya akan selalu menjadi pemulung, dan mereka tidak percaya bahwa pekerjaan itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dari sekadar bertahan hidup. Beberapa orang masih mencibir usaha Budi dan meragukan apakah usahanya bisa membawa perubahan. Tetapi Budi tidak peduli dengan keraguan orang lain. Baginya, semakin banyak orang meragukan, semakin besar dorongan baginya untuk membuktikan bahwa pekerjaan ini memiliki nilai yang sangat penting. Membangun jaringan dan memperluas usaha. Sementara Budi terus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan pemulung, ia juga mulai memperluas usahanya. Dari usaha kecil yang awalnya hanya mengolah sampah lokal, kini ia mulai membuka pabrik pengolahan sampah yang lebih besar. Ia bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar yang tertarik pada konsep pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Budi juga mulai menjalin hubungan dengan berbagai komunitas daur ulang internasional untuk mendapatkan teknologi yang lebih canggih. Suatu hari, Budi mendapat tawaran dari sebuah perusahaan besar yang mengimpor plastik daur ulang dari seluruh dunia. Mereka tertarik untuk bekerja sama dengan Budi karena mereka melihat potensi besar dalam usahanya. Ini adalah peluang emas bagi Budi, dan ia tidak ingin melewatkannya. Dengan tekad yang kuat, Budi memperbesar pabriknya dan menambah tenaga kerja. Ia membuka lapangan pekerjaan bagi banyak pemulung yang sebelumnya hanya bisa bekerja secara tradisional. Kini, mereka diberikan pelatihan, fasilitas, dan upah yang lebih baik. Dengan membuka lebih banyak cabang usaha dan memperluas pasar, Budi mulai mendapat keuntungan yang lebih besar. Namun, ia tetap ingat pada tujuannya semula, untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap pemulung dan memperbaiki kehidupan mereka. Setiap keberhasilan yang ia raih selalu ia bagi dengan orang-orang yang telah membantunya, terutama para pemulung yang telah bergabung dalam visinya. Menginspirasi banyak orang, cerita Budi yang mengubah paradigma.
Kisah perjuangan Budi mulai dikenal luas. Media-media lokal mulai meliput kisah hidupnya yang menginspirasi banyak orang. Dari seorang pemulung yang tak dihargai, Budi kini menjadi pengusaha sukses yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengubah hidup banyak orang. Banyak orang yang terinspirasi oleh ketekunan dan kerja keras Budi. Bahkan, beberapa perusahaan besar yang bergerak di bidang lingkungan mulai mengundangnya untuk berbicara dalam seminar dan acara-acara besar. Budi tidak pernah membayangkan bahwa perjuangannya yang awalnya hanya untuk bertahan hidup bisa mengubah banyak kehidupan. Ia sering diundang untuk berbicara di sekolah-sekolah dan universitas-universitas, berbagi pengalamannya tentang bagaimana ia bisa meraih kesuksesan meskipun tumbuh dalam kemiskinan. Jangan pernah merasa rendah diri, meskipun pekerjaan kita sering dipandang sebelah mata. Keberhasilan itu datang dari kerja keras dan ketekunan, katanya di depan para mahasiswa yang mendengarkan dengan antusias. Budi juga menulis sebuah buku tentang perjalanannya, yang diberi judul Dari Sampah Menuju Keberhasilan. Buku itu menjadi bestseller dan dibaca oleh banyak orang yang merasa terinspirasi oleh kisah hidupnya. Budi menyadari bahwa ia bukan hanya menjadi contoh bagi pemulung lainnya, tetapi juga menjadi simbol dari perubahan yang bisa terjadi dalam hidup seseorang jika memiliki tekad dan keberanian untuk bermimpi, menghadapi tantangan baru dan berkelanjutan. Namun, meskipun Budi telah mencapai banyak hal, ia tetap menghadapi berbagai tantangan baru. Seiring dengan perkembangan usahanya, persaingan semakin ketat dan masalah-masalah baru muncul, mulai dari masalah lingkungan hingga perubahan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi bisnisnya. Budi harus terus berinovasi agar usahanya tetap bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin kompleks. Budi tahu bahwa perubahan yang ia bawa tidak akan pernah berhenti. Ia merasa bahwa meskipun ia telah mencapai banyak hal, perjuangannya untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan layak bagi para pemulung dan pekerja lainnya akan terus berlanjut. Setiap langkah yang ia ambil, ia pastikan untuk mengedepankan prinsip keberlanjutan, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama.